Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita selalu bertambah keberkahan, selalu bertambah keimanan, bertambah kebaikan, bertambah cinta kasih untuk memandang semua manusia dengan segala perbedaannya dengan segenap cinta. Agar supaya tidak lagi tumbuh benih-benih kebencian, benih-benih permusuhan, itu tidak ada. Mudah-mudahan dijauhkan kita oleh semua yang disebut keburukan itu. Dan semua yang disebut kebaikan mudah-mudahan menghampiri diri kita sehingga kita hidup dapat berdampingan dengan segenap cinta, damai, sejahtera. Pokoknya semua kebaikan dapat kita nikmati secara bersama. Saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai. Terhadap siapapun selagi dia manusia patut kita cintai. Oke, biar nggak jauh-jauh ngecapraknya, ini ada konten dari Kiai Zaka atau Kiai Zaini atau Lora Zaini Karim dari Madura ya. Dimana beliau ini mengangkat satu kitab yang bertajuk Khulasatul Athar. Dimana kitab itu ditulis di abad ke-11 atau abad 10 ya. Karena beliau meninggal itu al-mutawaffa 111 Hijriyah. Nah, kitab ini membantah hasil penelitian dari Kiai Imaduddin. Catatannya di sini. Kitab ini berhasil membantah hasil penelitian Kiai Imaduddin meskipun tidak semuanya. Hanya bagian di mana Kiai Imaduddin itu berkesimpulan bahwasanya nama Ubaidillah itu ditulis di abad ke-14. Itu terbantahkan oleh kitab ini karena kitab yang ada di abad ke-11 ini itu sudah menuliskan nama Ubaidillah. Jadi seperti itu. Nah, dan yang terpenting kitab ini ditulis oleh yang bukan kalangan Habib. Bukan dari yang seperti kitab-kitab lainnya, semisal Al-Tos, Jumalail dan yang lain-lain gitu. Nah, ini agak menarik ya, teman-teman. Jadi dalam hal ini Kiai Zaka Madura itu perlu diapresiasi. Karena dapat menemukan, meskipun ada yang disayangkan, kenapa dari kemarin-kemarin bantahan misal dari beberapa Habib itu kan ada termasuk Habib muda yang melakukan bantahan itu tidak seperti ini. Malah yang membantah ini dari yang bukan dari kalangan habaib. Seperti itu. Nah, ini juga sebagai sikap bahwasannya saya itu tidak tendensius kepada Kiai Imaduddin. Saya mencari data, mengumpulkan data termutakhir yang saya temukan lalu saya post di sini sebagai kajian. Seperti itu ya. Dan saya tidak menyimpulkan apa-apa. Saya sudah sampaikan kepada semuanya. Saya tidak membenci habaib. Saya tidak membenci habib siapapun. Bahkan saya pernah silaturahmi ke kediamannya habaib, cium tangan, ngalap berkah seperti itu. Ya, sikap saya secara ihtiyat saya tetap meyakini mereka sebagai zuriyah Rasulullah SAW. Cuma balik lagi, ini bukan soal itu. Ini soal kajian ilmiah. Ya. Artinya kan ini ada hikmahnya juga dari apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin atau Kiai Haji Imaduddin itu. Ya, salah satu hikmahnya ini. Datanglah kitab ini yang dihadirkan oleh Kiai Zaka. Yang mungkin kalau tidak ada Kiai Imaduddin itu tidak ditemukan, tidak populer kitab ini, kita tidak mengenal kitab ini. Ya. Jadi seperti itu. Setiap perkara itu kalau kita memandang dengan cinta pasti akan ketemu jalannya. Asal kita jangan terburu-buru memframing ini kebencian, adu domba. Enggak seperti itu, Pak ya. Sekarang begini. Ketika saya menemukan konten Kiai Zaka, kalau saya memang tendensius kepada Kiai Imaduddin, tentu akan saya bantah ini. Tentu bantahan saya tidak akan argumentatif. Tapi mau bagaimanapun apa yang disodorkan oleh Kiai Zaka itu adalah ilmu. Dan ini data betul. Jadi kita harus bijak menyikapi segala hal, itu harus bijak. Ya, kalau dalam tradisi Yunani itu Philo dan Sophie itu ya cinta dan kebijaksanaan. Kita harus bermuara ke situ mau bagaimanapun agar supaya kita tidak kisruh, tidak menjadi orang-orang bebal atau seperti masyarakat bebek yang dikasih empan ke sana semua, kalau ke sana semua, kalau ke timur semua, ke barat semua. Kalau empannya ke barat semua, kalau empannya ke timur semua, seperti itu. Saya akan bacakan terlebih dahulu teman-teman ya, karena memang banyak netizen yang memberikan link kepada saya untuk memberikan ini, dan betul. Ya, nanti kita tinggal tunggu saja apakah Kiai Imaduddin akan membantah ini atau akan menanggapi ini. Jadi seperti itu. Nah, ada sebelum saya bacakan, Kiai Zaka mengatakan bahwasanya
bahwa Ubaidillah itu tidak ditemukan di abad ke-4, 5, 6, 7 sampai 9 sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan rujukan, itu memang betul kesimpulan dari Kiai Ahmaduddin. Nah, oleh karena itu kalau kita terus mencari siapa tahu ketemu. Jadi memang sains itu sifatnya memang tidak ada kebenaran tidak ada kebenaran final. Selagi ada penemuan baru itu mesti akan ada, ya, akan ditemukan kebenaran yang lain yang lebih termutakhir dari sebelumnya yang kita sepakati sebagai kebenaran seperti itu. Ya, dan Kiai Ahmaduddin pun tidak salah mengatakan bahwasannya nama Ubaidillah ditulis di abad ke-14. Itu tidak salah karena itu hasil penelitian kalau kita memakai kaidah fikih itu. Nah, ini justru menjadi nilai yang sangat bagus dalam khazanah pengetahuan. Ya, kita baca terlebih dahulu teman-temannya. Ba'alawi Asyalli As-Sayyidu Abu Bakr ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Abdullah ibn Abi Bakr ibn Alawi ibn Abdullah ibn Ali ibn Syekhil Imam Abdullah ibn Ali ibn al-Ustadzil A'zamil Faqih Muhammad al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah atau bin Ubaidillah bin Tasghir. Nah, ada keterangan Ubaidillah di sini ya. Bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidhi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin atau Zainal Abidin lah bin Husain ya. Kemudian As-Sibti bin Ali bin Abi Talib Ba'alawi Asyalli. Ya, kita fokus ke Ubaidillah bin Tasghir itu ya. Jadi Abdullah bin Tasghir jadi Ubaidillah. Ya, Ubaidullah atau Ubaidillah lah, tergantung mahalnya enak baca gimana. Jadi seperti itu. Nah, nama Ubaidillah ini teman-teman itu sudah dituliskan di dalam kitab ini di abad ke-11. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini tentu membantah hasil ijtihadnya Kiai Ahmaduddin dalam konteks Kiai Ahmaduddin mengatakan nama Ubaidillah itu baru tercatat di abad ke-14. Nah, jadi ya kita jangan menanggapi ini dengan tanggapan rasa kebencian atau rasa keterpukauan, tidak akan pernah selesai. Kita harus bijak berpatok pada pengetahuan. Suka tak suka namanya pengetahuan seperti itu. Ya, jadi tolonglah kita harus berkepala dingin dalam hal ini. Jangan sampai kita jangan sampai kita panas. Semuanya itu bakalan selesai kalau kita menanggapi dengan kepala dingin, asal ndak emosi. Jadi seperti itu. Dan saya mohon kepada netizen ini tolonglah kalau komentar itu jangan asal-asalan ya. Apalagi ini bulan puasa, saling menggunjing, saling apa itu nggak perlu. Ya. Nanti setelah ini saya akan ada beberapa yang harus saya post di sini, termasuk ada sejarawan atau cendekiawan yang menulis tentang sejarah awal mula kedatangan Bani Alawi itu ke Indonesia. Nanti saya punya tulisan itu, cuman mungkin nanti akan saya up lah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalani ibadah puasa. Kita ayo saling bertabur kebaikan, saling memeluk, saling mencintai. Jangan sampai terbelah. Ya, jangan sampai kita memusuhan itu enggak boleh, atau bermusuhan itu enggak boleh ya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.